Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Septian di channel kreatif kesayangan kita, Official Kreatis Ilmu. Pada episode kali ini, kita akan membuat line art dari sketsa yang sudah kita buat menggunakan metode life hack kemarin. Bagaimana keseruan tutorialnya? Langsung saja kita menuju tutorial. Nah, kita masih menggunakan Procreate di iPad Pro. Jadi file yang kemarin kita simpan itu berada di kiri atas. Nah, ini teman-teman layarnya ada 3 kemarin sketsanya. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah membuat opacity-nya menurun supaya gambarnya lebih transparan dari sebelumnya. Nah, apa fungsi transparan? Supaya kita ketika membuat layer baru nanti, kita mudah untuk membuat garis yang baru. Supaya tidak tercampur dengan garis yang lama. Nah, layer 4 untuk layer line art. Saya masih menggunakan technical pen di sini, brushnya seperti biasanya technical pen. Kalian bisa simak pada episode-episode sebelumnya. Kita buat ketebalannya sesuai dengan selera masing-masing, tidak harus seperti yang ada di video ini. Biasanya teman-teman komikus menggunakan garis yang cukup tipis untuk membuat ilustrasi. Tapi di sini karena tujuannya untuk kaos POD, nah ini kita membuat garisnya agak lebih tebal. Saya lupa untuk mengaktifkan drawing assist-nya. Oke, kita aktifkan drawing assist-nya dulu. Ya, sudah ada tanda assist di situ. Nah, bagi teman-teman yang belum bisa membuat live mirroring, udah ada video yang membahas tentang hal tersebut. Nanti bisa kalian simak pada channel ini. Di sini kita tinggal mengulangi garis-garis yang sudah kita sketsa pada episode sebelumnya. Mulai dari bentuk logonya One Piece, si topi jerami dengan ada tengkorak-tengkoraknya. Nah, ini otentik banget dengan karakter tersebut. Untuk hal lain sebenarnya bebas, kita bisa membuat hiasan apa saja atau detail apa saja, tetapi ketika kita bicara tentang fan art, pasti salah satu di situ ada objek yang bisa membuat kita mengingat, oh ini karakternya siapa, ini karakternya siapa, ciri khasnya si karakter A ada ini. Nah, pada Luffy ini, si topi jerami, lambang bajak lautnya adalah tengkorak yang menggunakan topi jerami dengan ada background tulang yang menyilang. Nah, itu jangan sampai ketinggalan. Jadi, hal-hal otentik tersebut sangat diperlukan untuk membuat fan art. Baik, kita lanjutkan. Tinggal kita pertebal saja garisnya, dipertegas. Sketsa kemarin sudah cukup jelas, jadi kita tinggal pertegas saja. Ya, oke, cepat aja ya teman-teman. Jadi intinya di sini kita cuma akan mengulang garis yang sudah ada dari sketsa yang kemarin kita buat menggunakan metode life hack atau memodifikasi gambar yang sudah ada di internet. Nah, kita buat beberapa detail tambahan walaupun kemarin sketsanya tidak ada, tetapi kita masih sah untuk memodifikasi objek tersebut. Nah, seperti gambar kaitan baju zirah di sini kan kemarin pada sketsa tidak ada, jadi kita tambahkan sendiri supaya terlihat lebih enak untuk dipandang atau lebih logis gitu ya. Nah, ini jadi modifikasi seperti ini sangat diperlukan ketika kita berproses dalam menggambar. Di sini kita tidak menggunakan life hack lagi, jadi kita murni menggunakan imajinasi kita masing-masing. Lalu kita pertebal garisnya, blok sedikit di sini, cukup jelas ya. Nah, ukiran-ukiran seperti ini pada dasarnya tidak ada pada objek sebenarnya ukiran-ukiran seperti ini, tetapi kita tambahkan sendiri dan itu sah-sah saja. Oke, kita ikuti semua alurnya. Nah, jadi sketsa itu fungsinya adalah untuk sebagai rencana awal, bukan hasil akhir. Jadi kita masih bisa untuk memodifikasinya semau kita. Jangan lupa untuk membuat goresan cukup pada satu sisi saja karena kita menggunakan metode live mirroring. Sekarang kita mulai untuk membuat bagian atas pada topi samurai si Luffy, topi jerami dari karakter One Piece. Nah, ini ya, jadi di sketsanya tidak ada tetapi saya tambahkan sendiri di sini. Teman-teman bisa menambahkan objek apapun yang bisa digunakan sebagai isian
Jadi di sini udah mulai main main selera dan main rasa. Mana yang enak dan tidak enak untuk ditambahkan garisnya. Nah, ini ya. Ini memerlukan perasaan kesan tersendiri. Oh, ini bagus, ini enggak. Nah, ini tercipta ketika membuat line art. Jadi sebenarnya sudah melenceng dari sketsanya, cuma itu tujuannya untuk memperbagus si objek itu sendiri. Kita mulai untuk membuat line art asapnya. Ekspresif saja, tidak usah hati-hati banget karena ini sudah memasuki ranah modifikasi lagi. Jadi ketika kemarin saya membuat asapnya melengkung halus, tetapi ketika saya membuat line art asapnya lengkungannya menjadi sedikit berombak, itu juga tidak masalah. Kita buat garis-garis pada topinya supaya terlihat lebih bagus. Ya, seperti ini. Kalian bisa simak pada gambarnya. Nah, jadi pada Procreate ini ketika kita menahan pensil terlalu lama pada kanvas, garisnya itu akan membuat stabilizer sendiri, jadi akan otomatis lurus atau otomatis melengkung sesuai dengan goresan kita yang sudah kita goreskan pada Procreate. Jadi ketika kalian membuat garis lurus, itu tinggal kalian menekan 1-2 detik pada kanvas, garis tersebut bisa menjadi lurus secara otomatis. Tetapi ketika kalian tidak menghendaki dan ingin mengulang lagi, kalian cukup mengetuk menggunakan 2 jari pada layar iPad Pro. Nanti garis tersebut akan hilang dan kita kembali pada langkah sebelumnya. Kalau dalam PC undo gitu ya, atau Ctrl Z. Nah, Ctrl Z nya Procreate cuma dengan 2 jari kita ketukkan pada layar. Lanjut kita membuat line art penebalan asap-asapnya. Oke, kita cepat aja. Jadi ini cuma mengulang garis yang sudah ada pada sketsa. Jadi saya rasa tidak memakan banyak waktu ya teman-teman, karena kita kan sudah hafal dengan sketsanya. Kita cuma tinggal mengulang saja. Apalagi kalau di Procreate kan biasanya ada fitur time lapse. Nah, itu nanti bisa kalian otomatis merekam tampilan layar yang merekam proses kalian dalam menggambar. Oke, kita tambahkan line art pada dagunya di sini. Kita pertebal beberapa bagian cuma untuk menegaskan bahwasanya ini baju Zira, ini mukanya, dan ini adalah background asapnya. Nah, jadi ada 3 unsur di sini, muka si Luffy itu sendiri, lalu baju Zira, helm samurainya yang kemarin kita jiplak dari Pinterest dan kita modifikasi, lalu yang ketiga adalah background asap. Kita hapus untuk membuat tali supaya lebih logis untuk dilihat. Nah, bayangan blok hitam ini fungsinya sebagai shadow. Sebenarnya kita belum masuk pada shadow, tetapi biasanya di sini sudah saya tebalkan seperti ini. Karena biasanya pada bawah dagu ini kan kita punya bayangan ya, sisi gelap di objek gambar. Nah, seperti itu lagi ya. Jadi terjadi ketika kita lama untuk menahan pensil pada iPad Pro, otomatis garis lengkung yang kita kehendaki otomatis menjadi garis lurus. Nah, jadi pada teman-teman yang punya tangan gemetar atau untuk membuat garis lurus, di sini nggak perlu khawatir. Jadi tinggal menahan 1-2 detik saja garis tersebut menjadi lurus sendiri. Di sini kita pada saat mengeblok gambar bisa menggunakan metode tarik warna dari kanan atas. Syaratnya adalah bulatan tersebut tidak ada garis yang putus. Ya, lalu kita matikan drawing assist untuk menggambar rambut, karena rambutnya kiri dan kanan tidak sama. Jadi kita harus tahu bagaimana caranya untuk mengatur waktu, kapan kita menggunakan drawing assist dan kapan kita menonaktifkan drawing assist. Ketika kalian melihat, objek kanan kiri tidak sama, berarti drawing assist pada layar kita matikan. Tapi ketika kita melihat, wah ini kanan kirinya sama nih, kita aktifkan lagi drawing assist-nya. Ya. Nah, sekarang kita akan mengaktifkan drawing assist-nya lagi. Tapi ini ada hidung yang tidak sama kanan kirinya. Jangan aktifkan dulu. Kita gambar hidungnya dulu. Kita gambar goresan di bawah mata dulu, kantung matanya dulu. Kita selesaikan mana yang kanan kirinya tidak sama dari objek tersebut. Lalu setelah kita rasa, sudah sama semua, kita aktifkan lagi drawing assist karena kita akan menggambar objek yang kanan kirinya sama.
Nah, kita pertebal batasan antara ketiga unsur tadi, yaitu unsur muka si Luffy, unsur topi samurainya, lalu yang ketiga adalah unsur asap sebagai backgroundnya. Nah, ini kita pertebal sebagai pembatas saja. Kita tambahkan detail-detail pada talinya, tali topi samurainya. Seperti itu. Sederhana saja. Tapi ketika kalian merasa bahwasanya, wah ini kurang rumit mas, boleh kalian tambahkan sendiri kerumitan-kerumitan untuk isian yang ada di objek, supaya objek tersebut tampak lebih bagus. Kita pertebal bagian tepi gambar karena ini sangat krusial sekali ketika nanti kita menarik warna. Kalau ada garis yang tidak menyambung satu sama lain atau bocor seperti ini, nah ini warnanya tidak akan masuk pada objek. Dia akan menuangkan warna pada seluruh kanvas karena tidak ada batasan pada objek. Nah, outline pada garis terluar sebaiknya lebih tebal dari line art yang ada di dalam objek. Ya, ini cuma selera sih, tetapi ketika kalian bisa membuat garis tipis tetapi tidak ada yang bocor, nyambung semua gini ya, nggak apa-apa, nggak usah tebal-tebal. Lalu kita periksa lagi mana yang perlu kita tambahi. Ini sebenarnya udah masuk inking, lalu kita nilai sendiri, oh mana yang kurang. Nah, ini kita tambahkan lagi beberapa detail di sini, mengulangi garis. Kalau memang dirasa sudah dan kalian merasa garis tepinya tidak ada yang bocor, berarti proses pada line art itu sudah selesai. Nah, ini kita menebalkan objek topi, ya, topi samurainya, karena tadi unsurnya berbeda dengan yang asap. Nah, ini jadi 3 unsur tadi yang ada di sini, muka si Luffy itu sendiri, topi samurainya, lalu background asap. Jadi pada setiap objek tersebut kita bedakan ketebalannya. Nah, baik teman-teman, proses line art pada sketsa ini sudah selesai. Jadi tadi yang paling penting kesimpulannya adalah ketika kita memodifikasi gambar, kita harus tahu unsur-unsur apa yang ada dalam gambar tersebut. Ketika kita melihat pada gambar ini, yang ada adalah 3 unsur. Si Luffy itu sendiri sebagai karakter, yang kedua adalah topi samurai sebagai tambahan, yang ketiga adalah background asap. Nah, jadi dari 3 unsur tadi, garis tepinya harus kita tebalkan berbeda dengan line art yang ada pada bagian dalam objek. Bagi teman-teman, jika ada pertanyaan, saran, dan kritik, silakan kalian masukkan pada kolom komentar. Ketika kalian rasa video ini bermanfaat bagi teman-teman kalian yang lain, silakan di-share. Jika kalian suka, silakan like. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa!